Dua, apa tanda-tanda malam itu terjadi Lailatul Qadar? Ada seorang bapak menjaga keponakannya karena adiknya udah meninggal. Keponakannya di rumah dia, rumah di kampung, ini rumah, berjalan ke belakang, kulam air. Orang dulu di kampung kan gitu, jalan dulu ke belakang. Malam tuh bapak ini mau tahajud, pas mau tahajud ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua, ditimbalnya air, beku air. Ingat dia malam Lailatul Qadar, berdoalah dia. Yang didoakannya bukan diri dia, ya Allah, jadikanlah kemana anakku yang tidur di rumahku jadi wali. Dikabulkan Allah karena malam Lailatul Qadar itu, maka jadilah keponakannya wali Allah yang masyhur di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Itulah menjadi TQN, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang wali besarnya di Jawa Barat, Suryalaya, namanya almarhum Abah Anong. Makamnya di atas bukit. Saya sampai ke sana setelah waktu. Di mana Ustaz baca riwayat Syekh Ahmad Khatib Sambas ini? Makamnya di Makkah, di Mahlah. Kuburnya di Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang di Pontianak ke atas arah ke Sarawak sini. Dalam buku berjudul Biografi Ulama Nusantara, ditulis oleh Hawas Abdullah, cetakan Pontianak, gambar sampulnya ceret menuang air, menunjukkan ada ulama yang menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Buku itu saya baca waktu SMP, tapi sangat berkesan ceritanya. Gara-gara cerita pokok tumbang ini, tiap malam lah bapak ini menunggu bido pokok tumbang. 30 malam tak tumbang-tumbang. Lalu akhirnya dia pun mengingkari Lailatul Qadar. Tentang masalah Allah tunjukkan pada engkau, tak ditunjukkan pada yang lain, itu namanya khosais, keistimewaan. Berarti kau didudukkan Allah satu tempat. Tapi bahwa tiap malam, tiap Ramadan ada Lailatul Qadar, janji Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat? Kata Nabi, sampai hari kiamat ada Lailatul Qadar. Tapi jangan menunggu pohon tumbang air. Malam tadi Pak Ustaz, saya terbangun. Pas saya terbangun mau minum, saya buangkan ceret itu. Beku Pak Ustaz, tak tumpah. Betul Qadar. Dia tak tahu bini dia habis ngambil air dari freezer. Mereka tanya dulu orang rumah, jangan cepat langsung ambil status gila. Ini baru berzikir 2 hari, ikut tersuluk balik, nampak cahaya nur tu Pak Ustaz. Malam tadi jam 2 malam tengok sebelah bercahaya bini saya Pak Ustaz. Bini kau sedang meriksa handphone kau. Kan ini tuh orang sekarang mudah aja menarik kesimpulan. Saya waktu umroh kemarin Pak Ustaz, pas di Masjidil Haram, jumpa saya orang berjubah putih, baju putih, berjanggut putih. Memang begitu jamaah India Pakistan. Suka membuat cakap. Jadi Lailatul Qadar itu Pak Ustaz tandanya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap berharap ingin dapat tahun ini. Coba kalau datang SMS tahun lalu, sudah dapat. Oh, so masjid sekarang. Pas ditanya, kau tak duit? Aku udah dapat. Jadi apalah tujuan kita tak tahu Lailatul Qadar itu? Supaya tetap berharap supaya dapat. Dan kalau sudah dapat, tanda-tandanya adalah ada perubahan. Dulu temperamen pemarah, sesudah Lailatul Qadar pun lembut.
Dulu ngamuk-ngamuk ke ibu. Setelah itu, bang, aku mau berangkat, kau cuci piring, gosok anak, pel lantai. Iya lah. Itu bukan Lailatul Qadar, tersapu. Sebelum dapat Lailatul Qadar, orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, samping. Tapi sesudah Lailatul Qadar itu habis tabungan suami saya itu, Pak Ustaz. Transfer. Apa dapat Lailatul Qadar ini, Pak Ustaz? Diperiksa, rupanya terjadi kesalahan pada otak sehingga dia menyangka belum melakukan sesuatu. Akhirnya diblokirlah nomor ordernya. Ada orang mengalami tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Tetap normal, ada perubahan. Sebelum Ramadan suami saya ini kulitnya minta ampun, Pak Ustaz. Asal mau ke masjid paling tinggi 5.000. Itu pun bagi dua sama tukang parkir. Parkir 2.000, ke masjid 3.000. Tapi sesudah Lailatul Qadar nih Pak Ustaz, ada peningkatan berapa? 2.500. Intinya ibadah haji, umrah, Lailatul Qadar, haji mabrur, ada perubahan fisik. No. Nampak saya jamaah ini memang mabrur, Pak Ustaz. Balik dari Makkah, putih muka Pak Ustaz. Apa tak putih, tak pernah ke masjid, tidur aja di hotel. Tak bisa kita ukur dari fisik. Kalaulah mengukur orang diterima Allah itu putih bersih, maka saya ini termasuk yang tak diterima karena hitam. Jadi ini termasuk membela diri saya juga. Orang yang mengaku-ngaku, apakah dia dijumpakan Allah dengan itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita di kedai kopi, atau justru menjadikan hatinya lembut? Maka kata Imam At-Tusi dalam kitab Al-Lumah, karya Imam As-Saraj At-Tusi, kalau kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepada kau. Assalamualaikum ya Abdus Samad, Assalamualaikum ya Wali Allah. Masuk saya ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung di hutan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum hai Abdul Samad Wali Allah. Pandang hati. Kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu muncul rasa akulah yang paling hebat, akulah yang paling mulia, berarti kau sedang maghrur, tertipu dengan setan. Jadi orang yang sudah beribadah dengan sebelum beribadah, mana yang paling hebat? Mana yang paling hebat tipuannya? Sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid? Setelah masuk masjid. Sebelum masuk masjid apa kata setan? Jangan ke masjid, jangan ke masjid, mabuk aja dulu, sakau aja dulu. Nanti udah agak-agak pensiun baru ke masjid. Tapi setelah masuk masjid, setan ikut ke dalam dan berkata, kau yang paling khusyuk, kau yang paling hebat, kau yang paling hebat. Saya diajarkan almarhumah mak saya untuk senantiasa waspada. Waktu saya bawa dia tabligh akbar, pengajian ramai jamaah, saya pikir nanti balik dipuji nih, hebat kalau kan banyak jamaah. Balik ke rumah ditanya, kau tak memelihara jin kan? Tak ada maksud. Jangan kau dukun, aku takut kau dukun pakai pemanis orang ramai, jadi anggau kau mati. Harus selalu waspada. Tausiah saya ke Jakarta, jumpa anak muda kelas 3 SMA. Disuruh ayahnya bertanya, kau katanya sering tanya Ustaz Somad, tanya apa yang mau kau tanya? Tanya, apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang-orang? Belum pernah ada orang bertanya. Biasanya orang tanya, Ustaz, bumi itu bulat atau petak? Apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang banyak? Saya bilang, aku waktu dikerumuni orang banyak, ramai menyambut, bersalaman, berkerumun, yang kurasakan sedih dalam hati. Kenapa Ustaz sedih? Karena orang itu lebih ikhlas daripada aku. Orang yang mencium tanganku itu lebih ikhlas daripada aku. Karena waktu tanganku cium, aku merasa aku lebih mulia. Itu waktu tarik tangan. Orang itu datang dengan hamba Allah mendengar hadis. Aku datang mungkin karena ingin direkam, karena ingin dipuji, karena ingin dimuliakan.
Boleh jadi orang itu lebih dulu masuk surga daripada aku, orang itu lebih diakui Nabi Muhammad daripada aku, orang itu lebih tulus daripada aku. Itulah yang kurasakan waktu jumpa orang banyak. Diam, dia diam, aku lebih diam. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah. Amin. Abdul Somad itu pahala ceramahnya mungkin sudah tak ada lagi tersisa, karena sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada satu lagi harapan. Apa dia? Jamaah yang tulus ikhlas mendoakan, matikan Ustaz Somad itu dalam husnul. Semangat pula dia mengambil. Intinya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, diberikan kita Ramadan, diberikan kita Lailatul Qadar, diberikan kita khusyuk dalam sholat, harta kita bisa bermanfaat untuk umat dan agama Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, masuk ke jannah bersama Rasulullah. Ala hadirin yang niat yang baik-baik ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'at darajat, engkau yang mengangkat darajat. Iqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina emak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang baik-baik, ma'an nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang soleh, ma'al habibil Mustafa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal. Terima kasih segala perhatian.